Filistin, Ardul Anbiya wa Rasul. Palestina, negeri para nabi dan rasul. Judul-judul ini, topik-topik ini kan tentang keutamaan dan keistimewaan negeri Palestina ya. Kenapa saya paparkan dengan cukup detail gitu ya, hadis-hadisnya, supaya memperdalam cinta kita ke Palestina. Dengan makin dalamnya cinta kita ke negeri Palestina dan penduduknya, akan mendorong kita untuk berbuat lebih banyak. Berawal dari cinta, maka akan berbuat lebih banyak dalam membela dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin rahmati Allah, ada sebuah kisah di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir-tafsir lain banyak sekali. Kisah ini semacam asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul. Jadi dari kisah inilah saya mengambil sebuah kata bahwa Palestina itu Ardul Anbiya, negeri para nabi. Jadi gini ceritanya, itu kan panjang ya, saya tidak baca semua bahasa Arabnya nih. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah hijrah ke Madinah kan dalam waktu singkat itu berhasil membangun masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang sangat stabil, sangat kuat politiknya, ekonominya. Setelah ratusan tahun sebelumnya, bangsa Arab yang menghuni Madinah itu terpuruk sekali karena pertikaian ya, peperangan berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Akibat pertikaian berkepanjangan ini akhirnya yang menguasai dan mendominasi Madinah itu kan orang-orang Yahudi. Didominasi politiknya terutama itu oleh orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah hijrah, didamaikanlah dua suku Arab penduduk Madinah itu, dan dalam waktu singkat stabillah mereka, politiknya kuatlah, ekonominya gitu. Orang-orang Yahudi tidak rela. Orang-orang Yahudi marah dengan kenyataan itu. Kemudian orang-orang Yahudi penduduk Madinah ini mendatangi para pemuka agamanya. Kemudian mereka meminta agar pemuka agamanya berpikir keras bagaimana caranya biar Muhammad kembali meninggalkan kota Madinah. Biar Nabi Muhammad kembali keluar dari kota Madinah. Maka para pemuka agamanya pun berpikir keras, berembuk, akhirnya mereka ketemu sebuah jalan, sebuah cara. Maka mereka datangi Rasulullah. Pemuka-pemuka agama Yahudi ini datangi Rasulullah di suatu hari dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka tidak mengakui Rasulullah ya, wahai Muhammad, laqad alimta ma hadhihi bi ardil anbiya. Itu awal omongan mereka tuh. Kami yakin engkau tahu Madinah itu bukan negeri para nabi. Negeri para nabi itu Palestina. Mereka menyebutnya Syam. Syam itu Palestina dan sekitarnya, termasuk sebagian Lebanon, Jordan, Suriah. Tapi yang dimaksud di situ adalah Palestina. Kami yakin engkau tahu negeri para nabi itu Palestina. Seandainya engkau benar seorang nabi, utusan Allah, maka semestinya engkau itu tidak tinggal di sini. Semestinya engkau tinggal di tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan keturunannya. Para nabi kebanyakan tinggal di sana, kata. Dan seandainya engkau pergi dari kota ini dan tinggal di Palestina, maka ada kemungkinan kami orang-orang Yahudi itu percaya sama engkau, bahwa engkau seorang nabi. Dan ada kemungkinan kami ikut ajaranmu. Ada peluang kami ikut ajaranmu. Rasulullah itu fasaddaqa ma yaqulu. Rasulullah membenarkan omongan mereka itu. Jadi Rasulullah mengakui memang Ardul Anbiya, negeri para nabi itu adalah Palestina. Kemudian lagi pula Rasulullah itu juga ingin orang-orang Yahudi itu memang benar-benar masuk Islam. Rasulullah itu mulai kemakan tuh sama omongan pemuka-pemuka Yahudi itu. Mulai terpengaruh, Pak. Nah,
Apalagi orang-orang Yahudi itu menutup omongannya dengan perkataan begini. Saya bacakan sedikit. Wa innama yamna'uka minal khuruji ilaiha makhafatuka rum. Wa innallaha sayamna'uka minar rum in kunta rasulah. Kata orang-orang Yahudi, kami menduga engkau itu ya, tidak pergi dan tinggal di Palestina karena engkau takut sama tentara Romawi yang sedang saat ini menguasai Palestina. Padahal kalau engkau benar-benar seorang nabi, kan semestinya nggak usah takut. Sekuat apapun Romawi, Allah akan melindungimu. Gitu. Luar biasa tuh ya omongannya orang Yahudi. Maka Rasulullah berhari-hari resah itu Pak. Di antara membenarkan bahwa Palestina itu negeri para nabi, ditambah keinginan bahwa orang-orang Yahudi masuk Islam. Gitu. Ditambah ingin membuktikan bahwa beliau tidak takut sama orang-orang Romawi itu. Gitu. Ingin membuktikan bahwa tuduhan orang-orang Yahudi itu tidak benar. Gitu. Tetapi kenapa beliau resah? Tetapi beliau sudah terlanjur cinta sama kota Madinah. Kenapa beliau cinta kepada kota Madinah? Melebihi cintanya kepada kota Mekah. Karena beliau itu ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau itu suka berdoa kepada Allah. Dan dikabul oleh Allah doa seorang Nabi. Doanya ini suka saya ajak baca jemaah itu. Kalau saya lagi berkunjung ke kota Madinah, kalau lagi city tour ya, di kota Madinah tuh datang ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah, saya ajak jemaah itu untuk berdoa. Doa yang diriwayatkan di hadis Bukhari Muslim. Rasulullah berdoa begini, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, beri kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami sangat mencintai kota Mekah, atau lebih besar lagi. Maksudnya itu apa? Atau lebih besar lagi. Maksudnya itu beliau minta agar kecintaan kepada kota Madinah lebih besar dibanding kecintaan kepada kota Mekah. Dikabul oleh Allah. Beliau cinta sekali kepada kota Madinah, tapi mendengar omongan orang Yahudi itu, beliau resah tuh. Akhirnya setelah beberapa hari, beliau itu sampai berkemas Pak, bersiap-siap untuk pergi dan tinggal di Palestina. Kemudian turunlah ayat surat Al-Isra ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Ayat ini mengatakan dan mereka membuatmu resah. Mereka di situ maksudnya orang-orang Yahudi tadi. Mereka membuatmu resah wahai Muhammad, sampai engkau hampir meninggalkan kota ini. Seandainya engkau mengikuti perkataan mereka, maka mereka pun tidak akan tinggal di kota itu kecuali sebentar saja. Ayat ini secara tersirat mengatakan kepada Rasulullah bahwa beliau itu tidak harus ke Palestina. Sebagai bukti seorang nabi tidak mesti tinggal di Palestina. Dengan ayat ini beliau paham bahwa beliau itu oleh Allah diperintahkan untuk tinggal di kota Madinah dan sampai akhir hayatnya di kota Madinah.